Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Novina Arianti, spesialis patologi klinik, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan mengikuti sertifikasi dosen Kemdikbudristek gelombang 1 tahun 2026. Saya bertugas sebagai Kepala Departemen Patologi Klinik FK-UIKS dan staf pengajar di Departemen Patologi Klinik FK-UIKS. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Metabolisme Endokrin. Topik mata kuliah yaitu konsep pemeriksaan laboratorium klinik sebagai penunjang diagnosis kelainan sistem metabolisme endokrin. Referensi yang saya ambil berasal dari textbook Henry Clinical Diagnosis and Management by Laboratorium Methods dan textbook dari Teach Fundamental Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic. Deskripsi mata kuliah yaitu mempelajari dasar-dasar sistem metabolisme endokrin yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, histologi, farmakologi, patologi anatomi, dan patologi klinik yang diimplementasikan dalam kelainan sistem metabolisme endokrin dengan pendekatan keilmuan berdasarkan patofisiologi, gejala penyakit, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan penata laksanaan secara komprehensif. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar, sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan etiologi, patogenesis berbagai sistem metabolisme endokrin, seperti obesitas, hipotiroid, hipertiroid, sindroma Cushing, dan diabetes mellitus. Yang kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan penunjang laboratorium untuk menegakkan diagnosis pada kasus sistem metabolisme endokrin. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan diagnosis kerja, diagnosis banding yang relevan untuk kasus sistem metabolisme endokrin. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa berbagai macam kelainan pada kasus sistem metabolisme endokrin. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam memberikan edukasi kepada pasien terkait penanganan penyakit sistem metabolisme endokrin. Materi dan metode pembelajaran mata kuliah blok sistem metabolisme endokrin sebesar 7 SKS yang terdiri dari mini lecture, tutorial PBL, dan lab activity. Untuk mini lecture sebesar 5 SKS, yaitu berupa materi perkuliahan, berupa PowerPoint yang disertai gambar atau video dengan topik-topik yang sesuai dengan sub CPMK pada sistem metabolisme endokrin. Pembelajaran berikutnya yaitu tutorial PBL sebesar 1 SKS, yaitu pembelajaran metode diskusi kelompok kecil sebesar 8-10 mahasiswa, dosen sebagai fasilitator yang di-trigger menggunakan skenario penyakit pada sistem metabolisme endokrin dengan metode 7 jumps. Pembelajaran berikutnya yaitu lab activity sebesar 1 SKS merupakan kegiatan praktikum di laboratorium yang mendukung pembelajaran sistem metabolisme endokrin. Penilaian mata kuliah blok sistem metabolisme endokrin. Yang pertama dengan MDE, metode yang digunakan adalah ujian teori CBT mengenai materi perkuliahan dalam mini lecture sebesar 50 soal MCQ baik dalam bentuk vignette dan non-vignette. Bobot nilai yang diharapkan adalah 40%. Metode penilaian berikutnya yaitu SOKA, yaitu ujian presentasi penguasaan skenario klinis dalam tutorial menggunakan rubrik, bobot nilai 40%. Penilaian berikutnya yaitu tugas. Di sini penilaian laporan tutorial menggunakan rubrik penilaian laporan, bobot nilai yang diharapkan yaitu 20%. Rubrik penilaian laporan tutorial, laporan tidak teratur dan tidak menyelesaikan masalah, mendapatkan skor kurang dari 20 dengan grade sangat kurang. Laporan teratur namun kurang menyelesaikan masalah, skor yang didapatkan 21 hingga 40, grade yang didapatkan kurang.
laporan sistematis dan menyelesaikan masalah namun kurang diimplementasikan, skor yang didapatkan adalah 41 hingga 60 dengan grade cukup. Laporan sistematis dan menyelesaikan masalah dapat diimplementasikan namun kurang inovatif, skor yang didapatkan 60 hingga 80, grade yang didapatkan baik. Laporan sistematis menyelesaikan masalah dapat diimplementasikan dan inovatif, skor yang didapatkan lebih dari 81, grade yang didapatkan yaitu sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang hari ini kita belajar tentang ini ya, pemeriksaan laboratorium klinik khususnya untuk hormon tiroid. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, adik-adik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagaimana regulasi hormon tiroid. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan gangguan pada hormon tiroid. Yang ketiga, adik-adik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan serta mampu menganalisa interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium hormon tiroid. Nah, ini regulasi dari hormon tiroid. Jadi hormon tiroid itu dikendalikan oleh suatu hormon yang ada di otak kita, yaitu pada hipotalamus dan pada hipofisis anterior. Nah, letak hormon tiroid sendiri berada di leher, di bagian tengah. Nah, ini adalah regulasi dari hormon tiroid. Nah, ini proses bagaimana hormon tiroid itu diatur di dalam tubuh. Jadi dia diatur oleh yang kita namakan sebagai hipotalamus, hipofisis anterior, dan kelenjar tiroid. Nah, hipotalamus ini berada di otak, akan mengeluarkan suatu hormon yang kita kenal sebagai thyrotropin releasing hormone. Kemudian thyrotropin releasing hormone ini akan merangsang hipofisis anterior yang berada di otak untuk mengeluarkan suatu hormon yang kita kenal sebagai TSH atau thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang merangsang kelenjar tiroid. Nah, TSH ini juga akan merangsang kelenjar tiroid yang berada pada di leher ini untuk mengeluarkan T3 dan T4. Nah, kemudian T3 dan T4 inilah yang akan beredar di dalam tubuh. Nah, jika kadar T3 dan T4 tinggi di dalam tubuh, itu yang kita kenal sebagai keadaan hipertiroid. Jika T3 dan T4 tinggi, dia akan mengadakan negatif feedback. Jadi di dalam tubuh itu ada suatu mekanisme yang kita kenal sebagai homeostasis supaya seimbang. Jadi kalau dia tinggi, dia akan mengadakan negatif feedback, memberikan komando kepada hipotalamus dan supaya TRH-nya tidak diproduksi dalam jumlah berlebih. Kalau tidak diproduksi dalam jumlah berlebih, otomatis TSH-nya juga akan menurun, sehingga T3 dan T4 yang berada di dalam tubuh akan menurun. Tetapi jika T3 dan T4-nya turun, dia akan merangsang hipotalamus untuk memproduksi TRH dalam jumlah berlebih. TRH yang tinggi juga akan merangsang hipofisis anterior untuk memproduksi TSH dalam jumlah berlebih, sehingga T3 dan T4 yang didapatkan di dalam tubuh akan meningkat. Ini suatu regulasi dari hormon tiroid. Nah, kemudian kita sekarang akan belajar tentang bagaimana sintesis dan metabolisme hormon tiroid di dalam tubuh. Yang pertama, sebelum menjadi suatu hormon tiroid, berawal dari suatu yodium yang berasal dari makanan. Jadi adanya uptake iodida dari makanan dengan bantuan enzim natrium KATPase, kemudian dia mengalami oksidasi iodida menjadi yodium dengan bantuan enzim iodida peroksidase. Terjadi organifikasi tiroglobulin, yaitu suatu pengikatan yodium dengan tiroglobulin menjadi monoiodotirosin dan diiodotirosin, dan dengan bantuan enzim iodinase dia akan terbentuk penggabungan senyawa, yaitu 2 molekul diiodotirosin akan terbentuk sebagai tetraiodotironin atau T4, dan diiodotirosin dengan 1 monoiodotirosin menjadi T3 atau triiodotironin. Kemudian dia disimpan di dalam tiroglobulin dan dilepaskan ke sirkulasi dengan cara pinositosis.
Nah, ini pemeriksaan fisik kelenjar tiroid. Jadi tiroid ini berada di leher di bagian tengah. Dia terletak di depan dari trakea dan terletak di depan dari laring. Bagaimana cara pemeriksaan adanya pembesaran kelenjar tiroid? Ada dua mekanisme, yaitu dari depan dan dari belakang. Nanti pada akhir sesi akan saya peragakan bagaimana cara pemeriksaan kelenjar pembesaran tiroid secara manual. Nah, ini bisa dari depan, kita lihat pembesarannya, kemudian bisa juga dari belakang pasien. Pasien diposisikan duduk, sebagai dokter pemeriksa bisa lihat dari depan untuk melihat posisi dari kelenjar tiroid itu apakah masih di tengah atau dia membesar ke arah samping. Kemudian dari belakang kita lihat pembesarannya, berapa ukurannya, bagaimana konsistensinya, bagaimana saat waktu pasien diminta untuk menelan, apakah pembesaran ini ikut naik turun, nanti akan saya jelaskan di akhir sesi. Ya, ini tadi saya telah menjelaskan tentang regulasi dari hormon tiroid dan pemeriksaan fisik kelenjar tiroid. Dari yang saya jelaskan ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin saya ingin tahu, kan saya sudah memberikan materi ini ya adik-adik ya di web di Elena, mungkin sudah dipelajari. Nah, saya ingin tahu apakah sudah belajar atau belum atau sudah paham. Mungkin saya akan bertanya pada Wira. Kira-kira Wira, dari yang saya jelaskan tadi kan regulasi sudah jelas ya bagaimana hormon itu naik dan turun. Kira-kira pada kasus hipertiroid nih yang sering kamu temukan di lapangan, kira-kira gejala klinisnya gimana? Seingat saya gejala dari hipertiroid itu ada berat badan yang menurun serta nafsu makan yang meningkat. Ya. Terus kira-kira apa yang kelihatan paling spesifik pada mata dari pasien hipertiroid? Kalau dari mata mungkin matanya menonjol. Ya wis, oke, berarti kamu sudah belajar ya. Sip. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua yang belum jelas. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, ini tadi pemeriksaan fisik. Ini saya lanjutkan pada ini tadi gejala klinisnya adalah ini. Jadi pada pasien hipertiroid khas sekali pada matanya tampak eksoftalmus, matanya menonjol. Kemudian pasiennya karena biasanya badannya lebih kurus, kemudian mudah diare juga. Nah, ini bedanya dengan pasien hipotiroid. Kalau yang hipertiroid itu badannya kurus, kalau hipo biasanya pasiennya gemuk. Nah, di samping itu juga tampak biasanya ada pembesaran pada leher, yaitu pembesaran dari ada nodul-nodulnya. Nah, ini adalah gejala klinis dari hormon tiroid. Dari regulasi tadi sudah saya jelaskan. Pada hipotiroid biasanya pasiennya kulitnya kering, wajahnya sembab, rambutnya rontok, terjadi obesitas, konstipasi, gangguan memori, dan ototnya lemah. Sedangkan pasien hipertiroid kebalikannya biasanya takikardi, kemudian terjadi penurunan berat badan, mudah emosi, tangannya tremor, matanya menonjol atau eksoftalmus, kemudian adanya produksi panas yang meningkat dan BMR-nya meningkat. Nah, ini pemeriksaan laboratorium klinik untuk hormon tiroid ya perlu diperiksa, yaitu T3, T4, dan TSH. Demikian juga untuk yang kita curigai adanya gangguan antibodi autoimun, yaitu pemeriksaan antibodi. Nah, ini kita lanjutkan pada penyebab dari gangguan hormon tiroid. Untuk hipotiroid biasanya bisa disebabkan primer karena kegagalan dari kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang kedua adalah penyebab sekunder, yaitu gangguan pada hipofisis anterior sehingga terjadi penurunan sekresi TSH. Yang ketiga tersier hipotiroid, yaitu terjadi disfungsi hipotalamus. Yang keempat adalah autoimun yang kita kenal sebagai Hashimoto tiroiditis. Bagaimana dengan etiologi hipertiroid? Yang pertama bisa disebabkan karena Graves' disease, yaitu suatu penyakit autoimun. Biasanya ini terdapat reseptor antibodi TSH, kemudian bisa juga toksik adenoma, bisa juga disebabkan karena tumor hipofisis. Tumor ini akan
merangsang sekresi dari TSH. Yang terakhir adalah bisa disebabkan karena karsinoma tiroid. Bagaimana interpretasi hasil laboratorium klinik pada gangguan hormon tiroid? Untuk hipotiroid kita kenal sebagai hipo, jadi hipo itu adalah rendah. Biasanya T3 dan T4-nya turun, TSH-nya akan naik. Yang ketiga adalah pada kasus hipotiroid kongenital, ini ditemukan antibodi TSH reseptor yang sifatnya blocking. Jadi terjadi blocking TSH pada ibu ke janin, mengakibatkan T3 pada bayi rendah, T4 bayi juga rendah. TSH-nya normal, sehingga bayi yang dilahirkan biasanya menderita suatu hipotiroid kongenital, dan ini efeknya adalah kretinisme atau kerdil. Bagaimana dengan interpretasi kasus hipertiroid? Kalau yang tadi hipo semuanya menurun, untuk T3 dan T4-nya ini kebalikannya. Pada hiper, T3 dan T4-nya naik, TSH-nya yang turun. Nah, untuk kasus hipertiroid yang karena Graves' disease, biasanya gambaran lab kliniknya T3 dan T4-nya naik, TSH-nya turun, dan ditemukan antibodi reseptor TSH yang positif. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik dari semua ini? Ada yang belum jelas? Misi dokter. Ya. Kalau pada pasien yang curiga kanker, bagaimana gambaran klinisnya ya dok? Biasanya kasus kanker tiroid ya, itu memang pasien khas kanker itu terjadi penurunan berat badan, tetapi juga tidak terlalu khas ya. Tapi pada pemeriksaan fisik biasanya pasien ini pada pembesaran nodul yang ada di leher itu beda dengan yang jinak. Kalau jinak biasanya dia lunak, tetapi pada pasien yang kanker biasanya nodulnya pembesaran ini saat kita palpasi, saat kita pegang nodulnya itu keras, kemudian biasanya tepinya juga tidak halus, kasar, berdungkul-dungkul. Waktu pasien disuruh menelan biasanya benjolan tidak ikut naik, saat menelan tidak ikut naik turun, tetapi dia fix di lehernya. Tetap berat gitu. Tetap, karena dia sudah mengakar. Seperti itu ya Mbak ya. Mungkin saya akan memperagakan, saya butuh bantuan satu mahasiswa, saya akan memperagakan bagaimana pemeriksaan fisik yang benar untuk pasien, untuk mengetahui jika ada pasien gangguan tiroid. Adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik pada kelenjar tiroid ya, karena ini kasusnya banyak nanti ditemukan di rumah sakit. Jadi saya ingin supaya adik-adik nanti bisa bagaimana pemeriksaan fisik yang benar untuk pasien yang menderita gangguan tiroid. Jadi yang pertama, misi adik ya. Jadi pertama bisa dilakukan lewat inspeksi, melihat dari depan pasien, kita lihat benjolan yang ada di leher ini, seberapa besarnya benjolan ini. Yang biasanya di tengah ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dia agak miring. Nah itu. Kemudian berapa besar benjolannya, diameternya. Jadi kita ukur panjang kali lebar kali tingginya. Kemudian kita palpasi benjolan ini. Bagaimana konsistensinya? Lunak atau keras? Kemudian kita lihat tepinya, kita raba di sini, bagaimana permukaannya, berdungkul-dungkul atau halus. Nah, kalau berdungkul-dungkul kita curiga ke arah keganasan. Tapi kalau halus dan lunak biasanya masih jinak. Itu dari depan. Jadi dari depan kita lihat bagaimana posisinya di trakea, apakah di tengah atau dia sudah ketarik ke samping, berapa besarnya, kemudian bagaimana konsistensinya. Kemudian setelah dari depan kita periksa dari belakang pasien. Nah, permisi adik ya. Jadi ini kita pakai dua tangan seperti ini. Kita raba pembesarannya, kemudian kita lihat pembesarannya ini lunak atau keras, kemudian pasien diminta menelan. Menelan ya, Dik. Nah, terus kita lihat bagaimana saat menelan benjolan ini ikut naik apa tidak, ikut naik turun apa tidak. Nah, kalau ikut naik turun berarti dia masih jinak, tetapi kalau dia tidak ikut naik turun fix di tengah berarti kita curiga ke arah keganasan. Makasih ya. Sudah, mungkin ada yang masih belum jelas atau bagaimana? Sudah jelas ya? Sudah jelas dokter. Oke.
Kalau sudah jelas, mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.